Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Aldi Pratama. NIM saya 80 2019 0270 dari kelas 05 PT3 Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu instansiasi. Instansiasi adalah sebuah istilah yang mempunyai arti perwujudan. Umumnya, istilah ini digunakan untuk objek-objek yang terinisiasi dari sebuah kelas. Sedangkan sebuah kelas dapat mempunyai banyak objek. Untuk dapat membuat sebuah objek, kita perlu melakukan instansiasi. Kelas bukanlah sebuah objek. Kelas digunakan untuk membangun sebuah objek dan mendefinisikan atribut dan perilaku objek yang dibuatnya. Beberapa istilah lain kelas adalah template, prototype, atau blueprint. Instansiasi berfungsi untuk mengubah kelas menjadi objek. Ciri-ciri penulisan instansiasi. Instansiasi membutuhkan operator new untuk mempersiapkan memori sesuai dengan isi kelas. Berikut adalah contoh dari codingannya. Berikutnya, abstrak class. Abstrak class adalah sebuah kelas yang tidak bisa diinstansiasi atau tidak bisa dibuat menjadi objek dan berperan sebagai kerangka dasar bagi kelas turunannya. Di dalam abstrak, kelas umumnya akan memiliki abstrak method. Abstrak class digunakan di dalam inheritance pewarisan kelas untuk memaksakan implementasi metode yang sama bagi seluruh kelas yang diturunkan dari abstrak class. Abstrak class digunakan untuk membuat struktur logika penurunan di dalam pemrograman objek. Kita ingin membuat kelas komputer sebagai abstrak class, maka berikut adalah cara penulisannya. Ini adalah contoh dari codingannya. Abstrak method adalah sebuah metode dasar yang harus diimplementasikan ulang di dalam kelas anak atau child class. Abstrak method ditulis tanpa isi dari metode, melainkan hanya signaturenya saja. Signature dari sebuah metode adalah bagian metode yang terdiri dari nama metode dan parameternya. Jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak method, maka kita tidak perlu membuat isi metodenya, tetapi hanya signature dari metode tersebut. Signature terdiri dari nama metode dan parameternya jika ada. Seperti contoh berikut: abstrak public function lihat underscore spec. Kenapa kita tidak perlu membuat isi dari metode? Ini karena jika sebuah metode dinyatakan sebagai abstrak metode, isi dari metode tersebut akan dibuat dalam kelas turunan. Abstrak metode harus berada di dalam abstrak class. Sebagai contoh, cara penulisan abstrak metode, lihat spek di dalam abstrak class. Ini contohnya. Berikutnya kelas turunan. Inheritance atau pewarisan merupakan mekanisme atau cara membuat kelas baru dari kelas yang sudah ada. Konsep inheritance ini mengadopsi dunia real di mana suatu entitas atau objek dapat mempunyai entitas atau objek turunan. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Suatu kelas yang mempunyai kelas turunan atau kelas yang sudah ada dinamakan parent class atau base class atau super class. Sedangkan kelas turunan itu sendiri seringkali disebut subclass atau child class. Suatu subclass dapat mewarisi apa-apa yang dipunyai oleh parent class. Maka boleh dikatakan bahwa suatu subclass adalah tidak lain hanya memperluas parent class-nya saja. Berikut adalah contoh coding dari inheritance. Ini codingannya. Dari dua buah kelas di atas dapat dilihat kelas manager mempunyai data member yang identik sama dengan kelas pegawai. Hanya saja ada tambahan data member departemen. Sebenarnya yang terjadi di sana adalah kelas manager merupakan perluasan dari kelas pegawai dengan tambahan dan member departemen. Di sini perlu memakai konsep inheritance sehingga kelas manager dapat kita tuliskan sebagai berikut. Ini dia codingannya. Pada Java konsep, inheritance terbagi menjadi dua. Yang pertama single
inheritance, yaitu suatu subclass hanya dapat mempunyai satu parent class. Dengan kata lain, suatu kelas hanya dapat mengextend satu kelas saja. Yang kedua, multi-level inheritance, yaitu subclass diperbolehkan hanya mempunyai subclass lagi. Jadi dia tidak hanya satu saja, jadi diperbolehkan mempunyai subclass satu lagi. Yang berikutnya, override method. Override adalah ketika suatu kelas skill yang turunan dari kelas parent mempunyai beberapa metode dengan nama yang sama dengan yang dipunya si parent, tapi dengan implementasi yang berbeda. Contoh paling sederhana adalah ketika kita mempunyai kelas interface, kemudian kita implement pada kelas kita, maka kelas kita wajib mengimplementasikan metode-metode yang sebelumnya telah kita definisikan pada kelas interface tersebut. Berikut ada contohnya dari coding override method. Ini sekian dari video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.